Kalian tahu Mike Tyson nggak? Salah satu juara dunia dalam boxing atau tinju. Selama karirnya, dia menghasilkan setidaknya 300 juta dolar. Itu kalau dirupiahin sekitar 4,5 triliun ya. Tapi si Mike Tyson ini, dia pernah menyatakan kebangkrutan dan memiliki utang kurang lebih 30 juta dolar atau sekitar 450 miliar. Kenapa bisa begitu? Ini menjawab judul thumbnail kita hari ini. Ketika kamu tidak bisa belajar hal yang akan kita bahas hari ini, maka kamu akan miskin seumur hidup. Bayangin aja, kamu punya penghasilan 4,5 triliun, dan itu hilang semua. Kan goblok. Kamu bisa nyari uang sebanyak-banyaknya, tapi ketika kamu tidak bisa memanajemen duitmu, maka kamu akan selalu miskin. Sekarang saya tanya, menurut kalian, uang itu apa? Apakah dia ini cuma sosok yang datang ke kamu, tapi begitu datang langsung kamu suruh pergi? Atau uang menurutmu itu sesuatu yang harus kamu jaga betul-betul? Atau menurutmu juga, uang itu sesuatu yang harus kamu habiskan? Atau sesuatu yang lain? Jadi, sebelum kamu belajar cari uang, kamu harus tahu dulu, menurutmu, uang itu apa? Dan bisa memanajemennya. Soalnya percuma dong, kalau per bulan kamu punya penghasilan 20 juta, tapi di akhir bulan kamu nggak punya apa-apa yang bisa menunjukkan bahwa kamu itu berpenghasilan 20 juta. Buat apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Tentang cara bagaimana kita memperlakukan uang kita. Yang tentu sesuai dengan filosofi channel ini, ilmu ini tidak diajarkan di bangku sekolah maupun kuliah. Oke, sebelum mulai saya akan tanya satu hal. Menurut kalian, uang itu apa? Atau menurut kalian, uang itu mempresentasikan apa? Ketika kamu belanja di Shopee, atau ketika kamu gajian setelah kerja, terus apa arti uang dalam dua transaksi tadi? Betul, uang itu adalah media. Sebuah media pertukaran. Sebuah alat yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan pertukaran barang. Itu kalau di dalam buku. Kalau menurut saya, uang itu adalah nilai atau value. Contoh simpelnya, di antara banyak warung nasi Padang, ada yang harganya 10.000 sampai 75.000 per porsi. Warung yang kalian beli itu melambangkan penilaian kalian terhadap value nasi Padang. Jadi, kalau kalian milih warung yang harganya 17.000, berarti menurut kalian value nasi Padang itu di harga 17.000. 20.000 itu menurut kalian mahal, 10.000 menurut kalian murah, tapi belum tentu enak. Berarti, uang adalah nilai atau value. Lalu kenapa mengerti ini itu penting dalam hidup kita? Karena ketika kamu bisa mengerti konsep ini, maka semua keputusan yang kamu ambil dengan uangmu itu berdasarkan penilaianmu terhadap value tadi. Oke, saya yakin sampai sini pasti banyak yang paham, kecuali mereka yang hanya hidup dari gaji ke gaji, banyak utang, atau kecanduan hal gak bermutu seperti judi online. Nanti saya bahas. Tapi sekarang saya akan tanya pertanyaan kedua. Menurut kalian, hubungan kalian dengan uang itu apa? Kebanyakan, termasuk saya sendiri, uang itu masuk ke dompet saya, lalu perlahan-lahan hilang sedikit demi sedikit. Berarti, hubungan kita dengan uang itu pemasukan dan pengeluaran. Anggaplah, uang masuk ke kamu setiap bulan 4 juta, dan kamu udah kerja selama 3 tahun. 4 kali 3 kali 12 sama dengan 144 juta. Nah, dari total penghasilanmu 144 juta ini, sekarang kamu megang uang berapa? Kalau sedikit, berarti permasalahanmu ada di konsumsimu. Di tahun 2017, 78% warga Amerika itu hidup dari gaji ke gaji. Paycheck to paycheck. Saya pikir persentase itu di Indonesia kurang lebih sama. Nah, kalau kalian sama seperti itu, hidup dari gaji ke gaji, maka permasalahannya ada di konsumsimu. Yang berarti, sebelum kamu belajar nyari uang, kamu harus belajar tentang mengontrol konsumsimu atau pengeluaranmu. Biar nggak kayak Mike Tyson tadi. Sebesar apapun penghasilannya, kalau manajemen uangnya busuk, pasti akan hilang, akan habis. Model seperti Mike Tyson tadi, ketika dia pengen nasi Padang yang range harganya 10.000 sampai 75.000, dia akan nyari yang 300.000.
Apalagi mereka yang kecanduan slot. Rata-rata masih mahasiswa atau mereka yang gajinya menengah ke bawah. Mereka dapat uang 4 juta, awalnya mungkin cuma depo 200 ribu atau 400 ribu. Tapi lama-kelamaan deponya ini bisa sampai 2 juta. Setengah penghasilannya sendiri. Gila. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebuah jebakan yang pasti kita semua pernah atau akan mengalami dalam hidup kita, yaitu jebakan uang. Sebuah jebakan yang seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran. Kita lari terus tapi cuma muter-muter aja, seperti lingkaran setan. Kalian kerja 5 hari dalam seminggu, gajian sebulan sekali, dan ketika gajian, uang itu masuk ke rekening kalian, dalam 1 hari, uang itu sudah hampir habis. Entah kita buat bayar kebutuhan, buat hedon, kita buat bayar cicilan, atau yang paling goblok, kita buat judi slot. Tanggal 1, uang masuk 4 juta. Tanggal 3, tinggal 1 juta. Dan itu harus cukup untuk sebulan. Kan goblok. Dan kita kayak gitu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup. Nah, karena tadi saya ibaratkan seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran, namanya lari pasti kita ada keterbatasan stamina. Bisa jadi baru 3 putaran kamu sudah lelah, jatuh sakit, lalu kehilangan pekerjaan kalian. Kalau udah gitu, kalian bisa apa? Padahal kalian habis ambil cicilan mobil 5 tahun, atau habis ambil DP rumah 15 tahun. Mampus kalian. Kalaupun tubuh kalian tahan banting, stamina kalian kuat, kalian yakin bisa lari sampai 100 putaran. Lalu, apakah kalian bisa menjamin bahwa mental kalian akan tetap sehat dan bugar setelah 100 putaran? Ini yang sering dialami orang tua kita yang dari golongan menengah ke bawah. Contohlah bapak saya. Beliau bekerja dari usia muda, jadi tentara ketika lulus SMP. Karena beliau dari Tamtama yang pangkat awalnya prajurit, otomatis sangat susah untuk jadi bintara, apalagi perwira. Dan menurut cerita bapak saya pun, zaman dulu untuk naik pangkat itu ada 2 cara. Pertama, dapat prestasi dari berangkat perang, atau kedua, nyogok komandan agar bisa disekolahkan ke sekolah bintara atau perwira. Zaman dulu masih kuat sekali korupsi dan nepotismenya. Selain itu, cuma perlu nunggu waktu 4-5 tahun untuk menaikkan pangkat normal. Itu pun juga bersyarat. Nah, karena bapak saya ini punya anak dan beliau family man, opsi kedua sangat tidak mungkin, karena uang yang beliau dapat itu untuk keluarga. Jadi untuk naik pangkat, bapak saya sering berangkat perang. Lama-kelamaan, ini berdampak pada kestabilan psikis bapak saya. Dan ketidakstabilan ini menyebabkan saya di masa kecil sering dikebukin. Kalian yang anak tentara atau polisi pasti pernah dikebukin juga. Karena hal ini sudah struktural di kalangan aparat-aparat dengan pangkat kecil. Gaji sedikit, tekanan mental berat. Salah langkah sedikit, disuruh berangkat perang atau dipindah tugas. Jadi kesimpulannya, mungkin beberapa dari kalian, seperti bapak saya, fisiknya kuat, tapi lama-kelamaan pasti akan berdampak pada mental kalian. Oke, jadi kita lanjut lagi ke jebakan uang. Kalau sekarang kalian menyadari bahwa kalian masuk ke jebakan uang, maka kalian harus segera cepat keluar. Caranya adalah memperbaiki hubungan kalian dengan uang. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah menulis semua pengeluaran kalian, dari mulai sewa kos atau biaya tempat tinggal, biaya transportasi, biaya makan, biaya kebutuhan, biaya hiburan, dan seterusnya. Intinya, kalian harus memahami diri kalian, pengeluaran dan konsumsi kalian. Kalau kalian sudah paham, langkah selanjutnya adalah budgeting, atau menentukan target berapa banyak seharusnya uang kalian keluar dalam sebulan. Kalau kalian sudah menentukan budget kalian, maka secara sistematis harusnya kalian sudah bisa memilah mana yang nggak penting dan menghapus hal itu dari pengeluaran kalian. Nah, nanti uang sisanya bisa kalian tabung atau investasikan, semisal kalian belum berani berbisnis. Ini ya, saya kasih proyeksi untuk 7 tahun ke depan. Nanti, di 2030, puncak bonus demografi Indonesia, ekonomi itu akan semakin sulit. Kalau kalian nggak bisa jaga-jaga uang atau aset dari sekarang, maka kalian akan puntang-panting nanti di 2030. Untuk detailnya, saya bahas di lain waktu. Hari ini kita belajar tentang uang dulu. Oke, lanjut ya. Saran tambahan dari saya, sebelum kalian memutuskan untuk invest atau membuka bisnis dari sisa uang kalian, kalian harus nyiapin dulu dana darurat. Jaga-jaga seandainya kalian di PHK.
kalian sakit, atau berbagai macam alasan darurat lainnya. Jadi, kalian harus bisa menekan lifestyle kalian. Bahasa Jawanya sakmatio atau secukupnya aja. Jangan malah kalian hidup dengan lifestyle yang jauh di atas gaji kalian. Kalau kalian kayak gitu, dalam 1 tahun aja, saya yakin kalian akan terlilit hutang. Tapi jangan salah ambil kesimpulan. Saya nggak bilang beli mobil mahal, perhiasan, iPhone 15, dan barang-barang mahal lainnya itu tidak berguna. Yang saya maksud itu, belinya sesuai standar gajimu. Atau kalau memang beli yang di atas itu, pastikan kalian udah nabung dulu dari lama, bukan dari gaji kalian bulan itu. Jadi ya, kembali ke kalian. Kalian lebih milih kelihatan banyak duit, atau beneran punya banyak duit? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk meningkatkan income. Satu nasihat yang bapak saya bilang ke saya dan masih saya ingat sampai sekarang, itu nyari uang 2 juta per bulan itu gampang. Tapi nyari uang setiap hari, 50.000, itu susah. Sekilas memang terdengar gak masuk akal. Karena kalau kita nyari uang setiap hari 50.000, dalam 1 bulan kita cuma dapat 1,5 juta. Tapi kemampuan cari uang setiap hari itu, lama-kelamaan akan berkembang, berevolusi, dari yang sehari 50.000 meningkat jadi 60.000, meningkat lagi jadi 70.000, dan seterusnya. Dari pengalaman saya terhadap uang, menekan pengeluaran itu jauh lebih mudah daripada meningkatkan pendapatan. Nah, tapi karena ini kuliah kehidupan, saya akan bahas sedikit tentang jalur-jalur untuk meningkatkan pendapatan. Tapi nggak mendetail ya, buat gambaran aja. Detailnya saya bahas di konten lain. Pertama, jalur bisnis. Jalur paling cepat untuk dapat uang. Caranya simple, kita breakdown dengan simple. Kamu pahami market, cari permasalahan di dalam market, cari solusi dari permasalahan itu, lalu jual solusi itu ke masyarakat luas. Itu jalur bisnis, tapi nggak semua orang mau dan mampu ke jalur ini. Kedua, jalur investasi. Caranya simple. Setiap hari kamu belajar investasi, setiap bulan uang sisamu kamu masukkan ke instrumen investasi yang sudah kamu analisa. Kalau untung kamu bisa tarik, kalau rugi kamu bisa manajemen risiko. Cara ini mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, jadi kesimpulannya. Pertama, kamu harus mengerti dirimu dan pola konsumsimu untuk menekan pengeluaranmu. Kedua, kamu harus menentukan budget atau budgeting. Ketiga, uang sisamu kamu gunakan untuk mencari jalur lain dalam menambah pemasukan. Simpelnya sih kayak gitu. Kalau prakteknya kembali lagi ke kalian. Bisa apa enggak? Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.